Marilah kita mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, di mana sampai pada detik ini Allah Azza wa Jalla masih berikan kepada kita kekuatan pendengaran. Seandainya kalau kita menghitung seluruh pendengaran yang terdengar dari dua telinga kita dari satu minggu ini, tak mampu direkam begitu banyaknya. Apa yang terlihat oleh kedua mata kita, semuanya kita akan hitung. Berbagai nikmat di dalamnya pun tak mampu terhitung. Alhamdulillah, kalau kita menghitung tapak kaki yang melangkah, tak mampu juga terhitung. Dan sampailah kita hari Jumat yang mulia ini, Jumat yang pertama dari bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah, karenanya itu kalimat yang singkat Alhamdulillahirabbil alamin seyogianya tidak boleh kering di lisan dan tidak boleh padam dalam kalbi yang paling dalam. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bulan ini adalah bulan yang terbaik. Bulan ini adalah bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan. Kenapa? Karena di dalamnya lahir manusia yang paling mulia. Asbabnya lah ada kehidupan alam, langit, bumi dan segala isinya. Disebutkan dalam tarikhul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada malam hari. Karenanya itu tidak ada satu malam yang lebih mulia kecuali malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan khutbah singkat kali ini, khatib membawa tema, mari kita menjadi hamba Allah yang ihsan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, tidak ada nabi setelahnya. Karenanya itu gemuruhkan dalam jiwa kita di mana saja kita berada. Bahkan Nabi sebutkan aktsiru alayya salatan, perbanyak selawat kepada aku. Itulah ucapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Karenanya gemuruhkan dalam hati, lisan dan dalam perbuatan untuk mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mari kita renungi hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang yang tanda muslimnya baik, orang bermanfaat, tidak membuat durjana kepada orang yang lain, bermanfaat dirinya kepada orang yang lain. Rahu hadis wa hasan at-Tirmizi. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hadis ini menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita beri manfaat kepada siapa saja dari segolongan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan menjadi hamba-hamba yang ihsan, memberi lebih utama, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu adalah agama yang sempurna. Karena itu di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhum, seluruh khalifah Amirul Mukminin ini sungguh sangat jempol seluruhnya.
sangat mulia untuk diikuti seluruhnya. Sampai Nabi menyanjungnya, ashabi kan nujum, sahabatku bagaikan bintang, ihtadaitum, mengikutinya siapa saja akan mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari sahabat yang 4, ada sahabat yang bernama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang khalifah, seorang pemimpin. Dek nawah ngolo le balina, keliling melihat masyarakatnya. Bagaimana keadaan masyarakatnya? Pernahkah kita temukan pemimpin hari ini seperti itu? Jawabannya mesti tidak. Beliau menemukan satu khemah. Bahasa Arabnya khemah, bahasa kita adalah tenda. Terdengar percakapan seorang ibu dengan seorang anaknya, seorang anak gadisnya. Berkata ibunya kepada anaknya, wahai anakku, hanya 1 ember susu kambing yang mampu terperas hari ini, wahai anakku. Begitu banyaknya pelanggan-pelanggan kita yang membeli air susu ini, tapi sekarang kita kekurangan air susu kambing, wahai anakku. Saya takut kalau nanti tidak ada yang akan datang membeli, wahai anakku. Kata anak itu, wahai ibuku, mari kita jalankan ketentuan ini seapa adanya. Dan inilah Allah berikan rezeki kepada kita hari ini. Kata ibunya, wahai anakku, supaya tetap pelanggan kita banyak dan datang membeli, campurlah 1 ember air susu itu dengan 1 ember air biasa anakku, sehingga air susu tampak menjadi 2 ember. Tertunduk anak ini bercucur air mata. Tercucur air mata anak gadis dari ibu ini. Wahai ibuku, tidakkah kita malu, wahai ibuku? Itu artinya kita berbohong, wahai ibuku. Jawab sang ibu, wahai anakku, tidak ada yang tahu. Kalau Sayyidina Umar tahu kita di penjara, tapi Umar tidak akan pernah tahu, wahai anakku. Kata sang anak ini, ibuku, biar Khalifah Sayyidina Umar tidak tahu, tapi Allah yang selalu, yang maha tahu, yang melihat kita, wahai ibu. Bercucur air mata gadis dari seorang ibu ini. Lalu kemudian inilah yang disebut dengan ihsan. Apa ihsan? Allah Azza wa Jalla kirim Jibril alaihi salatu wassalam di depan para sahabatnya bertanya, ya Muhammad, ikhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu ihsan. Rasul menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kau sembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna, dengan tulus, karena engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak merasa seperti ihsan yang pertama ini, kamu yang selalu terjaga, yang selalu terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ihsan. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar percakapan seorang ibu dan seorang anak ini. Maka dia kembali ke istana, kembali ke rumahnya. Dia panggil ajudannya, wahai ajudanku, panggil seorang ibu itu dan panggil beserta anaknya. Berkehendak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menikahkan wanita ihsan itu dengan anaknya. Hari ini kalau kita temukan wanita ihsan, sungguh akan melahirkan orang-orang hebat. Kata ulama, itulah yang melahirkan Umar bin Ibnu Abdul Aziz. Kata ulama, dan dari keturunan itulah lahir Salahuddin Al-Ayyubi yang menguasai seluruh prajurit dan memenangkan dan membebaskan Palestina. Orang-orang baik lahir dari seorang bapak yang baik. Orang-orang hebat lahir dari seorang ibu yang hebat pula. Maka kalau ingin kita lahirkan anak-anak hebat, laki-laki yang hebat, perempuan yang hebat, ini mami sapu-lapu, mari kita menjadi orang yang ihsan, selalu menjaga, selalu terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai terjadi perang Badar dan kaum muslimin menang dalam pertempuran itu, baginda Rasul pulang. Sampai di Madinah, Nabi sampaikan, wahai kufar Madinah, segera masuklah Islam, bersyahadat, kembalilah ke agama Allah. Kata orang-orang kafir, Muhammad, engkau tidak tahu kalau kami lebih hebat berperang daripada orang-orang Quraisy yang kau kalahkan. Maka turunlah ayat, qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Inilah asbabun nuzul daripada ayat qul lilladzina kafaru. Katakan hai Muhammad, orang-orang kafir itu diajak menuju Allah, tidak mau menuju Allah, maka tempatnya yang paling baik, maka tempatnya yang paling baik adalah yang paling hina, tempatnya di neraka jahanam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari khutbah ini yang pertama adalah Allah telah berikan kita hidayah menjadi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita hidayah menjadi orang yang bertakwa. Perkara yang paling mulia di antara seluruh perkara, Allah utus seluruh nabi dan rasulnya menyampaikan dan mengajak orang menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dua kalimat sempurna itu telah ada dalam diri kita, iman dan takwa. Karena itu, mari kita jaga, kita amal dan kita hidupkan dan kita dakwahkan iman dan takwa. Kesimpulan yang kedua adalah, mari kita menjadi orang yang beriman dengan tanda-tanda iman dan amalan iman. Jangan menjadi orang yang beriman, jangan menjadi orang muslim, tapi amalannya amalan orang kafir. Rasul diutus ke permukaan dunia ini menghancurkan seluruh drum-drum minuman keras. Rasul diutus ke dunia ini untuk menghancurkan semua minuman botol-botol, minuman keras. Kita sebut diri kita menjadi orang beriman, makan dan minum kita adalah makan yang haram. Tidak mungkin. Karena itulah, lewat mimbar mulia ini, mari kita berwasiat kepada diri kita semua. Dalam diri kita, kita gemuruhkan kalimat, aku telah beriman dan aku harus bertakwa. Kata ulama, iman itu tasdikun bil qalbi wa amalun bil arkani. Yakin li dalam atente selapuh awak tegawe pegawaian sak solah-solah. Dan kemudian mana takwa? Takwa itu adalah menyerah di hadapan Allah, mengangkat kedua tangan, mengaku atas seluruh perintah syariat agama Allah mulia dan untuk dijalankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan menjadi hambanya yang beriman, bertakwa, muslim yang taat, dan Allah kembalikan wafatkan kita dalam keadaan iman, takwa dan muslim yang taat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihimal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.